Community, apa kabarnya? Biarlah pada saat ini kita semua terus mengecap kebaikan Tuhan. Ada amin? Amin. Dan biar cinta kita kepada Tuhan semakin bertambah. Yes. Let's worship Him. Bapakku yang kucinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang kurindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Bapakku yang kucinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang kurindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Sama-sama. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur, betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya.
Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh terus menerima kebaikan Tuhan dari hari ke hari. Biarlah kami sebagai umat-Mu menyadari bahwa kami harus tinggal dekat Engkau. Kami harus senantiasa berada di dalam bimbingan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, ketika kami terus mengandalkan Tuhan, ada di dalam bimbingan firman Tuhan, kami percaya bahwa kehidupan kami tetap berjalan sesuai dengan rencana Tuhan yang indah pastinya. Dan biarlah Tuhan Yesus, kami boleh terus mengecap kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kami, dan kami juga boleh menjadi berkat buat sesama. Biarlah Tuhan Kau yang akan memberikan pengertian buat kami semua. Kami percaya bahwa program Midweek Worship Community ini bukan merupakan program yang kebetulan, tetapi firman Tuhan dan puji-pujian yang kami naikkan ini juga dapat memberkati orang banyak, sehingga mereka boleh semakin mengenal Tuhan. Mereka yang belum kenal Tuhan Yesus juga mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu yang pada saat ini akan menyampaikan firman. Kami percaya ada satu rahasia firman Tuhan yang akan dibukakan buat kami semua, dan kami pasti diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Midweek Worship Community dimanapun Anda berada, kita akan sabar lagi untuk mendengarkan pesan firman Tuhan yang merupakan kekuatan Allah. Dan firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Pastor Daniela. Enjoy His Word. Shalom saudara. Shalom. Hari ini saya diberikan kesempatan kembali untuk sharing mengenai apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saya berharap apapun yang saya sharingkan, mungkin saudara sedang ada di rumah, mungkin ada di mobil, mungkin ada di tempat aktivitas, kegiatan apapun. Saya berdoa biar firman ini bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi berkat untuk kehidupan setiap kita. Di musim-musim ini Tuhan sedang memberikan saya sebuah pelajaran menarik, yaitu tentang enlarging the capacity. Jadi ketika Tuhan memperbesar kapasitas hidup kita, yang tadinya mungkin wadah kita kecil, tapi saat-saat ini Tuhan sedang memperlebar apa yang menjadi kapasitas hidup kita. Dan Tuhan sudah berkata kuncinya adalah ketepatan, hidup dalam ketepatan di dalam Dia. Saya percaya mungkin kita sedang mengalami tantangan, mungkin kita sedang mengalami trials, mungkin kita sedang mengalami proses demi proses. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan, saya percaya waktu Tuhan adalah waktu yang sangat-sangat terbaik. Ya, saya akan memulai tentang enlarging the capacity. Bagaimana sih Tuhan bisa mengembangkan kapasitas hidup setiap kita? Dikatakan bahwa saya mendapatkan sebuah kalimat menarik. Definition dari enlarging the capacity ini yaitu tentang the key to increasing your capacity is to decide you will allow God to work in your life. Ketika kita berkata bahwa Tuhan, mari kembangkan kapasitas hidup kita, itu berbicara mengenai ketika kita memutuskan untuk Tuhan mengambil alih atas hidup kita sepenuhnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah to stretch you beyond your comfort zone, untuk menarik kita keluar dari comfort zone kita. Mungkin terkadang kita sudah nyaman dengan apa yang sedang kita alami saat ini, sudah nyaman dengan keluarga kita, sudah nyaman dengan keadaan kita apapun. Tapi terkadang Tuhan ingin kita diperbesar, jadi kita di stretch keluar. Dan yang terakhir, enlarging your capacity to overcome challenge. Jadi ketika kita diperbesar kapasitasnya, kita akan menghadapi tantangan mungkin, tapi akan kita keluar sebagai pemenang di dalam Tuhan. Banyak orang memilih untuk jalan yang mudah. Dan dikatakan, easier is not the better way. Jalan yang mudah bukanlah selalu menjadi jalan yang terbaik. Seperti proses kupu-kupu saudara, saya sangat belajar dari proses ini. Ternyata itu sangat menarik. Kupu-kupu kan dimulai dari larva, masuk ke kepompong, akhirnya dia mengalami stages, dan akhirnya dia menjadi sebuah kupu-kupu yang sangat indah gitu.
Proses hidupnya mungkin cukup singkat, tapi buat saya itu adalah proses di mana kupu-kupu itu bisa menjadi kupu-kupu yang kuat atau bisa menjadi kupu-kupu yang lemah. Ketika dia ada di dalam kepompong itu kan dia diselimuti dengan selubung ya. Kalau dia di saat tidak bisa mengoyakkan dan dia tidak bisa keluar dari selubung tersebut, saya percaya mungkin kupu-kupu itu bisa menjadi kupu-kupu yang lemah gitu. Tetapi ketika kupu-kupu itu bisa keluar dan akhirnya dia bisa mengepakkan sayapnya dan terbang dengan sangat indah, saya percaya kupu-kupu itu menjadi sangat kuat. Itu seperti proses kehidupan kita. Tuhan terkadang membuat kita tertekan, sangat tertekan di dalam Tuhan mungkin. Tapi percaya bahwa melalui tekanan itu kita akan terbang bagaikan Raja Wali yang memiliki kekuatan baru di dalam Tuhan. Terus bersyukur saudara ketika kita mengalami tekanan maupun proses, karena Tuhan sayang sama kita. Ada dua hal yang sangat menarik menurut saya, adalah ketika kita yang pertama, kita harus making room for growth. Kita harus menyediakan tempat untuk kita bertumbuh. Bagaimana caranya? Ketika kita bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan kembangkan kapasitas hidup kita. Tapi kita tidak mau memberikan tempat yang baru untuk kita dikembangkan. Kita terus nyaman dengan posisi kita. Kita terus nyaman dalam tempat kita berdiri. Bagaimana caranya, saudara? Tetapi ketika kita berkata bahwa Tuhan, kita sediakan tempat untuk itu, dan kita berkata, Tuhan kembangkan kapasitas hidup kita. Jangan pernah salah. Ada paket komplitnya saudara. Kalau kita mau dikembangkan Tuhan, otomatis ada yang mengikuti, yaitu challenge, tantangan, ada pressure, ada tekanan, dan ada stres. Stres ini menurut saya tidak selalu dikategorikan tentang stres tidak bisa berbuat apapun. Terkadang stres itu adalah berbicara mengenai ketika kita harus di-stretch. Kita harus ditarik sampai kita bisa mengembangkan kapasitas hidup kita. Seperti balon. Contoh menarik balon, saudara. Balon itu kan sebelum ditiup itu bentuknya kecil ya, saudara. Tapi setelah ditiup dia akan mengembang. Tapi sebelum ditiup dia harus ditarik-tarik dulu supaya ketika udara dimasukin, balon itu tidak mudah pecah. Sama seperti hidup kita. Ketika kita nyaman, tidak mau di-stretch, ketika mungkin ada hal yang bisa mengembangkan kapasitas hidup kita tapi kita tidak siap. Mungkin itu seperti balon yang pecah gitu. Tapi kalau Tuhan mengizinkan, kita mengizinkan Tuhan untuk kita di-stretch dulu. Ketika berkat itu datang mungkin, ketika apa yang menjadi bagian kita itu datang, wadah kita tuh sudah siap dan tidak akan pecah. Contoh kedua, seperti peluru saudara. Peluru itu kan kalau ditembakkan harus dengan tekanan ya, sampai dia bisa intinya terbang dan akhirnya dia bisa mencapai target yang diinginkan. Tanpa tekanan, peluru itu bukan apa-apa menurut saya. Tapi dengan tekanan yang pas, peluru itu bisa mencapai target yang diinginkan, bahkan mungkin bisa jackpot menurut saya. Tepat seperti apa yang diinginkan oleh orang tersebut. Terkadang tekanan itu membuat kita semakin down, betul. Tapi kalau kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita, percaya bahwa Tuhan pegang kendali seutuhnya untuk hidup setiap kita. Yang kedua adalah balancing your responses. Terkadang hidup kita masuk dalam proses, masuk dalam tekanan, tapi Tuhan lihat respon hati kita. Apakah hati kita responnya seperti pendulum, saudara? Terkadang kita di atas, terkadang kita di bawah, kita nanti naik lagi, di bawah lagi. Bahkan mungkin ada yang extreme fluctuation gitu, tiba-tiba langsung drop ke bawah gitu. Jangan saudara, ketika kita sudah berdoa, kapasitas dan lain-lain, mungkin ada proses yang dialami. Tapi respon hati kita harus tetap didapati benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita punya seorang penolong yang sudah Tuhan berikan, yaitu ada Roh Kudus. Roh Kudus yang akan selalu mengingatkan kita untuk tetap bersyukur, untuk tetap berada di hadirat Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana untuk orang-orang yang sudah jauh dengan Roh Kudus? Mungkin yang sudah saat teduhnya bolong-bolong, mungkin ada orang-orang yang sudah jauh dari hadirat Tuhan, sudah tidak pernah baca Alkitab. Bagaimana kita bisa mendengar seseorang jika kita tidak mengenalnya? Betul saudara? Jika tak kenal, maka mungkin kita tak sayang menurut saya. Mari
perdalam keintiman kita dengan Tuhan. Di hari-hari ini, ketika kita berbicara bahwa kita harus berjalan dalam ketepatan bersama dengan Tuhan, kita butuh seseorang yang harus membantu kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam hati, yang membimbing setiap langkah kaki kita. Jangan pernah kebalik, saudara. Kalau kita menggunakan akal kita sendiri, mungkin kita terlihat memilih pilihan yang tepat, yang nyaman, yang suitable buat kita. Tetapi kita tidak pernah tahu di depan apa yang akan terjadi. Saya mau membagikan secara singkat tentang kisah Lot dan Abraham yang menurut saya ini adalah contoh menarik untuk kehidupan setiap kita, bagaimana kita harus memilih sesuatu yang tepat di hadapan Tuhan. Saya mengambil dari Kejadian 13 ayat 10-13, saya bacakan dengan cepat. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ini kisah di mana Lot dan Abraham itu mereka menentukan tempat tinggal mereka karena mereka sudah terlalu banyak, intinya ternaknya, hambanya, dan lain-lain. Dan ada satu situasi di mana hamba Lot dan hamba Abraham itu sempat bertengkar, saudara, mengenai ternaknya. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah, mempunyai tempat dan menentukan daerahnya masing-masing. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa di hadapan Tuhan. Lot adalah seseorang yang melihat dengan mata jasmani. Yang menurut dia baik, dia pilih, saudara. Yang menurut pandangannya baik, dia pilih. Ia tidak berdiam dan hanya memilih berdasarkan apa yang ada di pikirannya. Dan akhirnya Lot memilih lembah Yordan yang dikatakan di Alkitab itu seperti taman Tuhan, banyak airnya. Tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi di depannya. Kita sama-sama lihat next di 2 Petrus 2 ayat 6 sampai ke 8. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum, dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Bahkan dikatakan di 2 Petrus ini, jiwa Lot sampai tersiksa. Kenapa? Karena sebuah pilihan yang salah di awalnya. Dia memilih sesuatu yang terlihat baik menurut pandangannya. Dia memilih sesuatu yang menjanjikan di depannya, tetapi dia tidak bertanya dengan Tuhan. Mungkin terlihat baik semuanya. Tanah yang dipenuhi dengan banyak air, tanah yang disebut sama seperti taman Tuhan. Tetapi tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi kita belajar dari Abraham ya. Ini yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Kejadian 13 ayat 14 sampai 17. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Mungkin Abraham diperlihatkan dengan sebuah tanah yang gersang, tapi dia percaya bahwa ketika Tuhan berjalan bersama dengan dia, semua yang dunia katakan mustahil, Tuhan akan jadikan nyata. God makes the impossible possible.
Tanah yang gersang dijadikan Tuhan, dirubah Tuhan menjadi tanah yang subur. Bahkan tanah itu dijanjikan untuk keturunan-keturunannya, bukan hanya berhenti di Abraham. Sama seperti hidup kita, saudara, terkadang hidup kita diberikan banyak pilihan. Ada pilihan yang terlihat sangat menjanjikan, ada pilihan yang sangat menjanjikan dan nyaman, ada pilihan yang terlihat sangat sulit dan mungkin jalannya sempit. Tetapi kalau kita sudah berkata sama Tuhan, Tuhan, saya percaya sama Engkau dan apapun yang menjadi keputusan-Mu itu adalah keputusanku. Jalan Tuhan mungkin terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak sesuai dengan apa yang hati, jiwa, dan daging kita inginkan. Mungkin terkadang itu menyakitkan, saudara. Tapi ketika Tuhan menuntut kita step by step bersama dengan Tuhan, apa yang Tuhan janjikan akan digenapi ke dalam hidup setiap kita. Mari belajar dari Lot dan Abraham. Jangan pernah memilih sebuah keputusan yang salah. Mungkin keputusannya beda tipis, tapi pada akhirnya itu yang menentukan semuanya. Bahkan di akhir hidupnya, saudara, di akhirnya Lot itu akhirnya ketika Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora, Lot harus keluar dari daerah tersebut. Bahkan dia tidak membawa satupun harta bendanya dan hanya membawa pakaiannya. Dan bahkan istrinya pun ketika sudah keluar dari rumahnya melihat harta dan bendanya hancur dan dimusnahkan, dan akhirnya menjadi tiang garam. Saya percaya firman ini mungkin terlihat sangat sederhana, tapi itu adalah sebuah keputusan yang bisa menentukan masa kedepannya dari hidup setiap kita. Makanya jangan pernah salah memilih. Saya sangat percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi hidup setiap kita. Mari pilihlah jalan yang tepat di dalam Tuhan. Ketika Tuhan sedang mengembangkan kapasitas kita, kita harus berjalan dalam ketepatan demi ketepatan bersama dengan Tuhan. Saya tutup dengan sebuah ayat terakhir, Yesaya 55 ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi serahkan semua apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi mimpi-mimpi kita di hadapan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang mengambil alih seutuhnya atas hidup setiap kita. Biar apapun yang kita kerjakan, apapun yang sedang kita alami, mau itu dalam proses tekanan apapun, tetap bersyukur di dalam Tuhan dan katakan semuanya baik. Dengan doa ini, dengan khotbah ini, dengan sharing ini, saya berharap bisa memberkati kehidupan saudara sekalian dan tetap never give up, berjalan dengan Tuhan karena Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.